Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rival Fauziansyah. Saya dari program studi administrasi pendidikan semester 3. Di video ini, saya akan membahas mengenai contoh tata kerja, prosedur, dan sistem kerja serta mengelola efisiensi pekerjaan kantor. Tata kerja adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia. Prosedur kerja adalah rangkaian tata cara kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu bidang tugas. Contohnya, standar operating procedure (SOP) perusahaan, bagian quality control oleh manajer quality control dalam pemeriksaan mutu produk. Prosedur kerjanya, yang pertama, melakukan pemeriksaan pada produk minimal 2 kali dalam sebulan untuk memastikan bahwa proses produksi telah dilakukan sesuai standar. Yang kedua, menelusuri semua kejadian dalam proses produksi yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan agar mengetahui faktor penyebabnya. Yang ketiga, manajer departemen quality control secara rutin minimal 1 kali dalam sebulan harus memberikan laporan kepada kepala bagian produksi untuk mendapatkan persetujuan atas penilaian kualitas produksi. Yang keempat, menerima dan melaksanakan umpan balik yang diberikan oleh kepala bagian produksi. Sistem kerja adalah suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebutuhan pola tertentu dalam rangka melaksanakan sesuatu bidang pekerjaan. Contohnya, sistem penempatan barang dan harga di sebuah toko. Yang pertama, mengklasifikasi atau pemisahan barang yang berbeda kepentingannya, contohnya sabun dan makanan. Yang kedua, meletakkan barang-barang tersebut di lemari kaca atau tempat yang telah tersedia. Yang ketiga, lakukan pencatatan stok barang, baik barang masuk dan barang keluar. Yang keempat, lakukan kontrol dengan cara melihat buku stok. Nah, lalu langkah-langkah mengelola efisiensi pekerjaan kantor. Yang pertama, menjaga komunikasi antar karyawan, baik komunikasi langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, terkadang komunikasi secara langsung dapat lebih cepat menyelesaikan masalah yang ada karena bersifat langsung dan jelas, sehingga operasional perusahaan akan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, menggunakan program manajemen karyawan. Hal tersebut jelas membantu operasional perusahaan berjalan lebih efektif, sekaligus membantu karyawan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai to-do list atau tugas mereka dalam setiap harinya. Software manajemen karyawan juga dapat mempermudah tracking kinerja karyawan karena segala file tugas harian tersimpan rapi dalam satu sistem yang ada. Dengan demikian, diharapkan pemberian informasi serta perkembangan perusahaan kepada karyawan dapat terkelola dengan baik dan lebih efisien. Yang ketiga, mengurangi pekerjaan yang tidak memberikan dampak signifikan untuk perusahaan. Hal tersebut mempertimbangkan hal mana yang lebih penting, mendesak, ataupun vital dan harus segera dilakukan. Kita juga dapat mengeliminasi beberapa tahapan pekerjaan jika dirasa kurang berdampak signifikan pada peningkatan efisiensi perusahaan. Nah, ini dilakukan agar karyawan dapat lebih fokus pada pekerjaan dengan tingkat urgensitas yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir, melakukan digitalisasi pada beberapa bidang. Nah, tidak hanya membantu dalam mengelola tugas karyawan, hal ini juga dapat mencegah hilangnya data dan juga kesalahan data, sehingga kinerja karyawan akan lebih produktif dan secara tidak langsung akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.